rumah itu juga pekerjaan istri. Karena istri-istri para sahabat seperti Fatimah binti Rasulullah SAW ketika nikah dengan Ali, kan tangannya nanti pakai juga ya. Terus lapor bapaknya tangan juga ya. Ngomong ke Ali kapan boleh bantu nak. Sehingga kan hadisnya itu. Nah, Asma binti Abu Bakar juga ngecat oma, mengunggah kentang, mengunggah jaran, meresuk susu onta, membuat gandum, buat roti, itu istri Asma binti Abu Bakar. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat bahwa pekerjaan rumah itu wajibannya istri juga. Kemudian Imam Sigit berkata, serius Sigit. Ini kalau Anda pengen tahu apa keunikan pendapat saya Sigit, di sini salah satunya. Karena no kitab dia rano, aku takut. Kira-kira wong lanang wis kesel nyambut gawe, terus mulai nyaku. Mas lapar, wis gede tak gawe salimi. Kira-kira kesel. Sepakat, bukan? Lebih seneng di kalau suami datang, Mas dan nopo rendang, pindah, apa ya? Lebih seneng yang kedua ya? Iya. Suami capek, insya Allah kayak es. Dan muncul apa Mas? Es nopo panas, dingin atau panas? Suami tanggung jawab kok, ya. Tentunya fasilitas oke dong. Oke. Itu akan sangat berat kalau pendapat jumhur ini dilakoni ngabot-ngeboti wong lanang. Itu nggak nyaman. Laki-laki itu nggak nyaman. Oh, saya jujur. Sabar guys. Sabar es. Iya. Baik. Kalau pekerjaan itu dilakukan seorang istri, dalam rangka itu sedekahnya istri yang diberikan kepada suami, sehingga suami tidak boleh menuntut ketika ada kesalahan dalam masalah rumah tangga, kewajiban rumah itu. Kalau pendapatnya jumhur kan, kalau kewajiban pendapatnya Imam Ahmad, kalau kewajibannya istri masak asin bisa dipegat. Sadis gak? Sadis. Maka saya ngambil langkah tengah. Itu benar kewajiban suami seperti jumhur. Tapi lo apik dilakoni wong wedok dalam rangka khidmah, dalam rangka excellent service. Karena tabiatnya suami itu senang kalau dilayani, betul Sa? Betul. Istri memang tabiatnya memang senang masak gitu ya. Ya. Tapi itu tidak sebuah kewajiban kalau suatu saat ya kalau capek ya jajan ya oh nggak apa-apa, nak perlu dijajan didulang nganggo sekop. Orang ada. Tapi betul loh, hadisnya betul loh. Wa ta'amul ladzi tad'una fi zaujatika sedekah. Kalau orang gelem nyuap istrinya aku sedekah. Orang sok sweet orang bernganten sepisan. Ketika nganten anyar kan bulan-bulanan orang ngono tok. Ngene iki yo entuk, Mas. Jadi suami tidak boleh menuntut istri berlebih kalau ada kekurangan dalam mungkin kurang resik, kurang bagus, ya boleh menuntut itu. Kan kewajibannya suami. Pendapat saya ya. Dan suami akan memberikan reward yang baik karena istri sudah melakukan kewajiban suami. Jadi akhirnya dalam rumah tangga saling fastabiqul khairat. Sing suami karena merasa dibantu akan semakin semangat mencari nafkah. Sing istri mendapat banyak pahala karena membantu suami. Kan ya? Milih mana? Jumhur, Hanabilah, apa Imam Sigit? Nah, sampai akhir gitu, Imam Sigit. Sekalipun Imam Sigit tidak mutabar apa-apa. Tapi ini serius. Ya, diinterupsi saya. Ya Allah. Gimana? Ada mic yang mana? Sorry. Ya. Paham ya tadi ya? Perbandingan madzhab tadi ya? Madzhab saya wajiban rumah itu kewajibannya suami. Namun seyogianya dilakukan istri min babil khidmah. Sunnah dapat pahala, dia dapat pahala. Dan suami tidak boleh menuntut kalau ada kesalahan. Dan suami akhirnya memberikan ucapan terima kasih karena banyak dibantu oleh istri.
Gitu. Nah, jelas. Ini menyambung saja dengan Ustaz. Ya. Misal atau meskipun Misalnya meskipun sehingga daripada kemudian tapi lebih baik maka dari itu saya lanjutkan Pak. maka dari itu sebagai saat tadi kan laki-laki yang wajibnya untuk mencari nafkah, tetapi ketika seorang istri membantu suaminya untuk bekerja gitu ya, pulang kerja capek, sama-sama capek, laki-lakinya juga capek, perempuannya capek, terus harus seperti tadi itu ya, perempuan itu juga harus mengurus semua rumah tangganya, itu tetap harus dilakukan ya Pak, dengan tersenyum ya Pak. Meskipun badan terasa capek gitu. ngomongnya sabu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Ini nak bujungi wangi wong lanang kebiasa kan sama-sama capek. Masa harus ketika suami itu harus hadir juga. Toh ini juga meringankan beban suami. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau seorang suami mengizinkan istri kerja, maka harus ada konsekuensi. Anda nggak bisa menuntut lebih. Maka harus dibedakan istri membantu suami atau istri memilih bekerja sendiri. Kalau saya istri memilih bekerja sendiri dan saya nggak mau tahu urusan gaji dia. Saya nggak mau tahu urusan gaji istri. Urusan itu gajinya dia sendiri. Saya tetap ngasih, urusan rumah tetap saya. Kalau istri ngasih saya atau bantu belikan sesuatu anak saya, dia sedekah kepada saya dan bilang jelas-jelas, Mas tak sedekah ya. Ya saya terima sedekahnya. Karena sedekah kok mau biar gimana. Di situ beda. Tapi kalau memang benar-benar istri bekerja karena membantu kebutuhan pokok suami, harus ada toleransi. Karena konsekuensi. Nggak boleh suami serta-merta terus menuntut. Itu nggak bisa. Karena ini konsekuensi, nanya mau dia kesel. Orang mungkin kan ready 100%. Ini memang iklan estajos apa? Mana? Nggak mungkin. Ya maka harus ada deal-deal, ada komunikasi yang baik. Yang penting ada komunikasi. Yang penting ada komunikasi. Semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang senyum. Mau ya? Ngono. Pokoknya komunikasinya smart. Karena ini susah loh, betul loh. Sekarang bayangkan misalnya seorang suami hanya punya istri Anda saja. Terus ngomongnya Anda lah kepenak. Terus nong kantor, nong jogo ketemu wong itu asing ngomongin kepenak. Kira-kira piye perasaan wong. Jangan biarkan suami Anda berlari di lain hati. Makanya senyum ini penting, itu di fikih sunnah, betul loh. Di fikih sunnah termasuk kewajiban istri untuk merengut. Merengut, bertutur, sopena. Bertutur, kayak curut, nyaprut kayak surut. Ya nggak boleh itu. Memang harus semut, ngobrol semut. Nah Anda nggak pas sekarang ngobrol, tunda besok. Itu lebih baik ya daripada sekarang meledak-ledak. Gitu kan? Mungkin seperti itu lebih baik daripada kita harus kes sekarang tapi meledak-ledak. Ya, saya kira itu. Jadi intinya ada di komunikasi. Menikah adalah komunikasi. Buat apa punya istri cakep, bisa ngomong orang nyambung? Buat apa punya suami ganteng tapi bisa ngomong orang nyambung? Ya, mending pas-pasan. Tapi orang nyambung. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Ya, oke. Oke. Jadi di ngarep pembudi sini kalau bisa ya? Ya, silakan. Tadi salah satu dari kewajiban istri itu adalah mentaati suami. Bagaimana jika suami ini tidak menegakkan kewajibannya sebagai seorang suami, artinya dia tidak pernah memberi nafkah istrinya. Tapi saya sempat tadi mendengar dari Ustadz Fikir tadi,
masih enggak suaminya masih nakah kayak gitu. Responnya Ustaz Fikih. Saya bicara hak kewajiban ya, bicara fikih. Ada fikih, ada hikmah. Ada fikih, ada hikmah. Bicara masalah fikih, suami rakyat tanggung jawab wajib taat. Karena garis ketaatan itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlu min amwalihim bima fadlu min amwalihim. Jadi termasuk laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa karena laki-laki kasih nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas suami wajib memberikan nafkah atas pada istri. Jadi nak suami nggak ngasih nafkah, jadi tidak ada kewajiban untuk kita taat. Iki hukum fikih us. Tapi nak cara muamalah, bila harus kadung dinikahi terus dan ini, dalam tengah perjalanan seperti itu ya komunikasi yang baik, kasih support, kasih motivasi. Ayo mas, kamu bisa mas. Wong editan, silai songgo duit Indonesia, sok jenengan boten. Kamu tuh bahagia. Just kidding, maksudnya yang kasih support. Karena ada ketika nikah, oke, fine aja ya, dalam kondisi baik, ekonominya baik, tapi dalam perjalanan, apalagi kena pandemi, usahanya drop dan seterusnya, ya kasih support, motivasi. Tapi kalau sampai ranah yang sudah tidak tertahankan, sudah terjadi disharmoni, nggak mungkin lagi dipertahankan, ya sah saja istri menggugat. Tapi saran saya komunikasi, karena semua itu sudah terjadi. Komunikasi dan bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub, dengarkan itu, seperti sabarnya Nabi Ayub. Ya, tapi kalau Anda ikhlas, pahala banyak. Tapi mana tahan saat itu sudah. Ya, tapi pokoknya komunikasi, motivasi. Dan itu tidak sepatutnya. Laki-laki lemah dalam urusan nafkah. Maka saya kadang tersinggung. Nah, ono lanang jam itu nggo jarik gendong anakku loro atiku. Atiku seloro tenan, ronto-ronto. Dhewe wong lanang ki ra gendong ngono. Gendong ki iso bojone, iso pembantu. Wong lanang ki lunga nyambut gawe golek duit. Nggo jarik batik gendong yo ngarep omah lagi ya Allah. Bukan masalah, lo kan gendong saja anak sendiri, bukan masalah itu. Tapi wong lanang ki luwih apik nyambut gawe golek nafkah untuk mencukupi keluarganya. Khairukum li ahli wa ana khairun li ahli, kata Nabi. Sebaik-baiknya adalah orang yang baik untuk keluarganya, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang baik untuk keluarga saya. Itu jauh lebih baik ya daripada tadi harus mengandalkan istri. Saya berharap Ustaz ini bekerja, ini bukan bekerja tapi berjuang. Amin Allahumma amin. Untuk gaji dinikmati dewe. Karena suami-suami Anda orang yang bertanggung jawab dan kuat nafkah. Amin Allahumma amin. Itu saya berharap seperti itu. Bukan dalam rangka membantu. Kalau kamu membantu ya sudah, apa namanya. Ya, gitu ya. Terus, komunikasi. Maaf, kalau misalnya kenyataannya seperti itu, Ustaz. Ya, orang terima gitu. Kenyataannya ya. Memang harus seperti itu. Nah, yang si perempuan, si istri itu tidak menuntut gitu lagi, tidak menuntut untuk ya udahlah nggak, kamu memang nggak bisa nyari nafkah gitu, nggak bisa menafkahi gitu ya, misalnya seperti itu, maka boleh, maksudnya boleh lah, maksudnya seperti itu, maksudnya ya apa ya? Boleh nggak putus asa? Maksudnya boleh kan si istri untuk menyeimbangkan rumah tangganya itu loh, maksudnya. Apa? Untuk mengamankan rumah tangga supaya dengan cara ya sudah, misalnya si laki-laki itu memang belum ada pekerjaan gitu loh. Akhirnya kan si artinya istrinya ikhlas. Ya bagus. Iya begitu. Cuman kuat. Boleh lah. Nak kuat bagus untuk stabilitas keamanan keluarga. Sambil dikasih motivasi, dikasih semangat, dikasih pandangan. Sekali lagi jangan dikte ya. Karena sekali lagi nerakanya suami bukan neraka Anda.
sudah dicatat. Nah, Anda lihat kondisi suami nggak mampu, Anda kasih nasihat dengan baik-baik dan sabar sudah. Kalau memang itu jalan yang Anda pilih, kalau tidak Anda berhak untuk menggugat. Tapi kan pertanyaannya tidak semudah hukum fikih kan. Ada anak, ada orang tua, ada mertua, panjang lah ya. Maka ya komunikasi. Ya, dan jangan sekali-kali Anda merendahkan suami, bisa ngabur. Ya, karena banyaknya perempuan di neraka kata Nabi itu karena fa'inna kunna yukthirna sakawat. Karena wong wedok kakean maido. Kakean ngomel. Ngedumel. Ngecucut betutut kayak curut. Curut. Ya. Jadi maido enggak ada. Makanya Mas sedih banget sing ini lho Mas. Ya, sing koam, sing menegakkan syariat. Orang mampu seramai. Ya itu. Terus yang kedua, fa inna kunna yakfurnal asir. Sebab wanita banyak di neraka, kata Nabi. Karena wedok itu kufur asir. Kufur asir tidak menghormati suami, merendahkan harkat dan martabat suami. Sing abot iki. Sing abot itu. Makanya dalam syariat itu cetoh benangnya ya. Jelas. Anda siap? Anda enggak merasa enggak dipenuhi hak Anda, ya boleh Anda menggugat. Tapi kalau Anda bersabar ya sudah maklum, enggak usah ngedumel. Nah itu sabar, bisa jadi pahala Anda. Dan terus dikasih motivasi. Ya makanya orang itu kudu punya ruang luas untuk sedekah. Harus banyak sedekah perempuan. Karena apa? Memang itu kata Rasulullah SAW, ayuhan nisa akhirna sedekah. Wahai para wanita, banyaklah sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Karena saya banyak melihat wanita itu penghuni neraka. Untuk mengimbang. Ini Rasul kasih nasihat ya. Maka wanita harus punya banyak harta untuk sedekah. Dari sinilah laki-laki perlu ngasih nafkah istri. Bersalah-salah ini sedekah dewe. Itu punya harta sendiri, sedekah sendiri itu. Harus seperti itu. Ya. Gitu dewe, emas itu ora masalah tuku-tuku dewe. Ya. Polana enggak boleh iri. Enggak boleh kok tuku emas enggak. Tuku emas enggak. Ya duitnya dewe kok. Gitu ya. Tidak harus izin ya Pak kalau misalnya mau beli atau mau sedekah. Hartanya siapa? Sendiri. Enggak usah. Hartanya suami harus izin dan suami dapat pahala kalau sedekah. Kalau hartanya suami buat sedekah istri harus izin dan suami dapat pahala. Nah, ada surat lagi. Seorang suami kurang memberikan nafkah batin. Batin ya? Batin saya dulu. Saat istrinya berhasrat, suaminya tidak mampu memenuhi hasrat istrinya, sehingga suatu hari istrinya sampai melakukan masturbasi. Setelahnya, istri tersebut menyadari hal tersebut adalah perbuatan dosa. Namun sang istri itu mengungkapkan bahwa nanti di akhirat. Namun sang istri itu mengungkapkan bahwa nanti di akhirat bila Allah mengadili, maka istri akan menuntut suaminya karena tidak mau memenuhi hasrat dia. Ya ini bagian dari nafkah. Kewajiban suami. Saya katakan kewajiban nafkah tadi apa ngayemi, ngomai, nganai. Ya, harus itu. Buat apa punya istri itu loh? Ya, memang harus seperti itu. Kan makanya kalau ini saya hukum fikih aja, hukum fikih. Hukum fikihnya istri suruh sabar. Kalau kebetulan maaf suami important, suruh sabar setahun, 2 tahun, suruh sabar. Nanti kalau memang sudah 3 tahun dan itu tidak bisa dilaksanakan lagi, ya, hak istri untuk menggugat. Makanya Umar bin Khattab suatu saat bertanya, wahai para wanita, kamu sabar tinggal suami itu berapa bulan? Maksimal. Kata mereka tidak lebih dari 4 bulan.
itu nak ngomong jihad orang tua luwih 4 bulan dalam rangka memenuhi kebutuhan istri. Maka harus dibantu apa problem suami kok iso ngono iku. Nah, kemudian konsultasi, disupport, konsultasi sabar. Kalau sudah sekian tahun, nah Anda daripada bermaksiat, ya boleh menggugat. Cerai maksudnya ya boleh. Kalau urusan ini urusan krusial, sangat dasar. Ya, iki boleh los lah. Dalam fikih ya, ilmu nggak boleh, tidak ada malu dalam masalah ilmu. Kalau masturbasi melibatkan suami, jangan sendirian. Sudah dibaca. Ya, kalau masturbasi melibatkan suami, jangan sendirian. Demikian suami, nggak boleh sendirian. Harus dengan istrinya. Dalam hukum fikih seperti itu baru boleh. Buat apa saat ya? Ada kemungkinan yang lain yang harus menuntut seperti itu. Ya, jadi jawabannya ya kalau sabar dalam hukum fikih sabar dulu. Dibantu carikan solusi kalau memang sudah tidak mungkin dipertahankan ya. Daripada bermaksiat, mending apa namanya bisa menggugat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ustazah Rizka dari Pati. Alhamdulillah pada kegiatan Pomsya kali ini kita diberi pencerahan. Jazakumullah khair untuk lembaga bias Pomsa. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Iya, pada kesempatan malam hari ini mohon dijelaskan tentang hukum fikih meninggalkan istri dalam pernikahan siri. Ini pernah terjadi di lingkungan sekitar. Pernikahannya dilakukan dengan siri, tetapi seiring berjalannya waktu, ini sang suami sering datang dan pergi. Artinya jika dibutuhkan dia ke istrinya, kalau tidak pergi dan durasinya cukup panjang, melebihi ketentuan boleh diajukan untuk digugat itu. Dan ini juga salah satu fenomena yang sering kita lihat di tontonan. Sepertinya pernikahan siri itu seolah-olah sebagai lapan-lapan yang sudah menjamur gitu loh. Ini fikihnya bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya, pernikahan siri selama memenuhi syarat sah, namun saya tidak merekomendasikan untuk itu. Karena maaf saja yang dirugikan wanita. Begitu nikah siri, dia nggak punya hak, nggak bisa menuntut hak dan kewajibannya secara hukum. Karena nikah secara hukum negara ya, tapi nggak bisa menggugat hulu misalnya, karena dia tidak nikah sah. Bagaimana akan bisa menghulu? Bisa secara syariat dia menggugat, bisa aja, tapi kekuatan hukumnya, ya nanti kalau mau ribut siapa yang akan menyaksikan? Maka nikah siri sekalipun sah, karena orang ulama ngomong ora sah, tapi kita tidak merekomendasikan karena itu dolim atas istri. Kalau punya anak nggak bisa buat akte anak. Sekarang pemerintah beda kan. Sekarang pemerintah itu mengizinkan. Nah ini yang saya agak maksudkan. Aktenya itu hanya atas nama Ibu. Iya. Nggak ada bapak, nggak apa-apa sekarang. Iya. Iya, betul atas nama ibu. Berarti kan nggak punya bapak. Padahal punya bapak. Kan itu sah secara syariat. Tapi tidak diakui secara pemerintah. Ya akan sedikit menyulitkan lah. Kalau tadi misalnya membuat hak dan kewajiban juga akan susah. Ya maka hal tadi terjadi banyak sekali. Orang nikah siri di mana-mana terus ya ditinggal saja atau sabutue atau kadang nafkahnya nggak maksimal, itu pun terjadi. Dan banyak cerita seperti itu yang masuk di meja al-kalam juga banyak sekali kasus seperti itu. Maka ya apa namanya, kalau menurut syariat sah saja tapi lebih baik dihindari. Nah kasihan. Nasabnya yang membingungkan akhirnya. Kenapa? Secara nasab kan akhirnya
Nasabnya tidak masalah loh, dia nikah sah, ada saksi, ada wali. Di mana-mana nggak ketahuan. Ya hanya secara kenegaraan aja nggak tercatat. Nanti nak apa-apa nggak bisa menggugat secara kenegaraan hukum negara. Ya intinya sah, tapi saya tidak merekomendasikan. Artinya begini Ustaz, jika suami itu sudah meninggalkan katakanlah tinggal merantau selama sampai 2 tahun, tiba-tiba balik lagi ke istrinya itu jatuhnya hukum zina atau tidak? Sorry. Sudah meninggalkan merantau 2 tahun. Iya. Terus Balik lagi ke Jawa. Saya akan memberikan beberapa info tanpa kabar, tanpa berita, lost kontak karena dia ke istri pertama. Sebelumnya itu dengan istri kedua termasuk hukum zina tidak? bahwa istri yang pertama dong. Yang kedua yang disiri tadi. Oh yang disiri, dia terus ditinggal pergi merantau. dan satu anggota Ya kalau istri tadi belum menjatuhkan talak ya nggak zina dong. Makanya ketika ada suami hilang tanpa kabar, dicari karena alamatnya palsu ya. Telepon Raiso, telepon gak diangkat, apa sih mau lagu gandum ya. Jadi kalau itu maka bersahabat setahun, saya lupa ya, berapa hari sampai suami tidak ada kabar berapa hari, istri suruh menunggu. Kemudian 4 tahun suruh bersabar. Kalau memang dia tidak ada berita 4 tahun, dia bisa menikah lagi. Dia menggugat di pengadilan dan apalagi serius, pokoknya dia menyampaikan kepada walinya kalau saya menggugat perceraian ini. Kemudian Ya, dan dia bisa menikah lagi setelah 4 tahun, tidak ada kabar. Kalau baru 2 tahun berdasarkan dan istri belum menggugat, ya tidak dihukumi zina. Ya. Wallahualam bishawab. Baik, seperti sudah di closing, saya mau closing. Kewajibannya suami tadi adalah berikan nafkah yang pertama, yang kedua ngajari agama. Kalau memberikan kenyamanan dan seterusnya itu sudah termasuk nafkah ya. Ya. Terus apa namanya? Memberikan keamanan, mengajari agama. Harus. Kalau nggak bisa ngajari agama, suruh belajar di ulama warasatul anbiya. Sudah cetol itu. Yang ketiga, ini termasuk kewajiban suami juga, baru nih, ngajak atau melibatkan istri dan keluarga di jalan dakwah. Percayalah satu saja, kalau Anda mengajak keluarga di gerbong dakwah, keberkahan itu ada. Dan Anda sudah nggak akan sibuk dengan kekurangan-kekurangan Anda. Karena harus kesel mikir umat, kode-kode kesel mikir umat. Akhirnya ketemu curhatnya masalah dakwah. Bahkan sholat. Itu ada pertanyaan kemarin, Ustaz, saya kan ngurusi TPA macam itu. Aku nak sholat, Ustaz. Kalau bocah rame, aku terus mikir, man, gue nak, kamu tak gaya cara gini-gini. Dalam sholat saya itu saya mikir gitu. Apakah saya dianggap tidak khusyuk? Saya jawab tidak, tetap khusyuk. Karena saya dipikir dakwah, nah saya dipikir utang orang khusyuk. Nah saya dipikir tukaran di bojone orang khusyuk. Nah, dipikir kerjaan di luar dakwah maksudnya, itu tidak khusyuk. Karena Nabi juga pernah, suatu saat beliau sholat ingat punya emas yang belum dibagikan. Apa Anda berani ngomong Nabi gak khusyuk sholatnya? Enggak kan? Nah itu istiadat guru saya di Mekah. Jadi kalau indahnya keluarga itu dimasuk di gerbang dakwah, nanti sholat orang mikir dakwah itu dianggap itu khusyuk. Dan insya Allah akan terminimal lah urusan konflik macam segala, karena sudah dipikir ini sudah sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu umat dakwah. Ya, ini suami juga. Maka saya agak heran kalau wong lanang kalau ora iso ngejak bojone ngaji iki, heran saya. Kok iso lanang model apa? Jolo pedal ta. Kewajiban istri tadi jelas lah, taat kalau memang suami ini taat pada suami dalam kebaikan, dalam ma'ruf. Yang kedua, ya sebagaimana hadis tadi lah, menyenangkan, kalau bisa dilihat menyenangkan, menjaga kehormatan suami. Ya, ono kurang-kurangnya kehormatan suami dijaga. Orang nak tukaran dia baru ngarep lawan, betul pintu. Sehingga tetangga ngerti kabeh. Orang kaya ngono. Mulai sing bener manganilah tempe ning ngarep lawan juga luntuh.
Sehingga tombel ngomong enak ya, rumah tangga bahagia, makanya daging terus. Padahal untungnya bolong sak sumur-sumur itu dele orang daging. Kan orang ini kan masya Allah, itu bagian dari menjaga kehormatan ya suami. Jadi saya kira itu aja lah ya, wajibannya taat, terus apa namanya menjaga sabar wong lanang lho. Sabar wong lanang, orang wedok. Wong lanang sing kudu sabar. Itu nasihatnya sahabat sapa ae nek wedok kudu sabar. Ngono. Ya, wallahu alam bisawab. Sudah cukup ya. Ini untuk terima kasih diskusinya. Banyak tasnya aplaus untuk teman-teman semua. Baik, demikian subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.